Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, pada akhir hari-hari ini kita dihadapkan pada cuaca yang tidak menentu, terkadang panas sekali, mendung tetapi belum hujan. Wajib kita syukuri. Nah, jika kita merasa gerah, alangkah baiknya kita dinginkan dengan membuat makanan yang menyejukkan. Apakah itu? Cassava pudding with mango sauce. Silahkan dinikmati. Teman-teman, setelah singkong kita kupas dan kita cuci bersih 3-4 kali, maka singkong kita potong sebesar dadu 1 cm untuk kemudian kita blender. Kita akan blender singkong yang telah kita potong-potong. Untuk mempermudah pemblenderan, kita tambahkan air secukupnya sampai singkong terendam. Singkong yang telah kita blender, kita saring untuk mengurangi kadar airnya, teman-teman. Biarkan pelan-pelan airnya menetes ke bawah, kemudian kita biarkan beberapa saat, nanti akan terpisah antara air dan tepung tapioka. Teman-teman, saya mencampurkan bahan yang berupa tepung, yaitu agar-agar 1 bungkus, merek apa saja boleh ya, kemudian sedikit garam halus, dan ditambahkan 2 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya tergantung teman-teman, kalau ingin menghendaki lebih manis bisa ditambahkan ya. Nah, setelah tercampur rata, maka akan saya masukkan santan. Saya menggunakan santan instan 65 cc, teman-teman. Kemudian diaduk rata ya, seperti ini. Setelah itu saya masukkan 2 butir telur ke dalamnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk kembali. Ini tidak perlu dikocok, teman-teman ya. Jadi cukup pecah saja merahnya dan putihnya, kita aduk rata seperti ini. Mau menggunakan alat juga boleh, mau pakai garpu ya bisa, pakai sendok ya bisa ya. Ini setelah tercampur rata, ini karena di agar-agarnya itu sudah ada vanilinya, jadi kalau teman-teman merasa sudah cukup ya tidak perlu ditambah vanili, tapi kalau kurang silahkan ditambah. Kemudian kita masukkan hasil blenderan dari singkong, teman-teman ya. Singkong di blender, kemudian disaring dan diendapkan sehingga nanti air dan endapannya terpisah. Kemudian kita buang airnya dan kita ambil endapannya untuk digabungkan dengan hasil dari mixer ya. Jadi singkong yang sudah di mixer tadi. Kita kerjakan demikian sampai yang sudah kita blender itu habis ya. Nah, seperti ini. Kemudian akan kita masukkan ke dalam loyang ya. Setelah adonan kita aduk rata, saya menggunakan cetakan seperti ini yang akan saya oles dalamnya dengan margarin ya, teman-teman. Jadi keempat sisi kanan kiri dan dasar itu saya oles supaya nantinya ketika kita lepaskan kuah dari cetakan itu tidak mengalami kesulitan. Ini saya lakukan kepada semua cetakan, teman-teman. Nanti setelah saya oles, maka saya akan masukkan adonan separuh saja, teman-teman. Ya, ini nanti separuhnya akan kita isi dengan agar-agar yang
rasa kurma ya. Nanti sensasinya berbeda. Nah, seperti ini teman-teman, saya kerjakan semua dan nanti setelah dandang itu mendidih airnya, adonan di dalam cetakan ini akan saya masukkan ke dalam dandang dan saya masak kurang lebih selama 20-30 menit sampai adonan matang. Adonan yang kedua saya buat dari campuran gula pasir sebanyak 2 sendok, kemudian agar-agar aroma kurma 1 bungkus, kemudian saya aduk dulu sampai rata. Nah, setelah rata maka kita masukkan airnya sebanyak 400 cc ya. Kita aduk baru nanti kita rebus sampai mendidih. Teman-teman, untuk tahap berikutnya kita akan membuat saus yang terdiri dari mangga ya. Mangganya terserah yang di tempat teman-teman apa ya. Kalau ini mangganya mangga mana lagi, jadi manis sekali. Untuk memudahkan penghalusan saya tambahkan air secukupnya sampai terendam saja. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan gula juga bisa, silahkan ditambahkan gula sesuai dengan selera teman-teman ya. Dan seperti biasa saya juga akan menambahkan sedikit garam supaya rasanya mantap ya. Setelah ini mangga akan saya blender sampai halus untuk kemudian saya masak sebentar saja sampai mendidih. Nah, ini teman-teman saya sedang merebus jus mangga. Kalau teman-teman mempunyai mangga yang cenderung manis, ingin ada sensasi asamnya, bisa ditambahkan lemon ya. Kemudian bisa juga ditambahkan supaya ada sensasi kental, itu bisa ditambah dengan cairan maizena. Sedikit saja maizenanya, kemudian kita encerkan dengan air, kita masuk ketika kita akan mengangkat jusnya. Untuk pemberian lemon dilakukan ketika jus sudah dingin ya teman-teman ya, jadi vitamin C-nya tidak rusak. Nah, ini teman-teman, karena kasavanya sudah matang, maka kita keluarkan satu persatu untuk kita isi dengan agar-agar atau jeli kurma. Ini panas sekali teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, jeli kurmanya sudah mendidih, kemudian akan kita tuang ke atas kasava untuk didiamkan. Jadi setelah itu kita diamkan sampai set, baru kita proses selanjutnya. Ya, seperti ini teman-teman, kita tunggu ya. Nah, ini teman-teman hasil akhirnya. Jadi yang berwarna kuning itu kasava, yang berwarna coklat itu kurma. Saya berikan topping saus mangga ya. Nah, untuk hiasannya saya tambahkan dengan stroberi sehingga rasa yang kita dapatkan dari sajian ini adalah manis, asam, dan rasa kurma ya. Kelembutannya tiada tara, apalagi kalau teman-teman telah menyimpan sajian ini untuk beberapa saat di kulkas. Untuk topping terserah teman-teman yang mau dijadikan saus ini, seadanya yang ada di rumah, bisa nanas, bisa mangga. Kebetulan kami mempunyai pohon mangga sehingga kami gunakan mangga. Jadi ini kasavanya dari kebun, mangganya juga dari kebun. Saya rasa demikian teman-teman yang bisa saya share kali ini.
Mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk mencobanya. Mungkin teman-teman melihat untuk mango sauce-nya itu warnanya agak buram ya, karena memang saya tidak menambahkan zat perwarna buatan ya. Jadi semuanya serba orisinil. Begitu teman-teman. Untuk yang belum subscribe, saya mohonkan ya teman-teman, subscribe, like, komen, dan bila berkenan juga share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.